Sedangkan mungkin koneksi sama pejabat aja kita deket-deketin biar dapat sesuatu, apalagi sama Allah yang punya segala harus dideketin lebih dekat lagi. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sahabat sisi lain Aspen, bahagia sekali kembali menyapa sahabat di layar kaca ini dan sekaligus mendoakan semoga tetap semangat dan jaga stamina untuk bahagia lahir dan batin. Nikmati kehidupan ini jauh dari stres dan jangan lupa kita tersenyum, berbagi dan berbahagia untuk orang lain. Kali ini kami kembali menyapa sahabat dengan orang-orang luar biasa dari tempat sederhana. Kita akan mengambil inspirasi kali ini dari pasangan sejoli yang luar biasa ini. Kita sapa dulu Pak Wahid Soeharto. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Benar luar biasa ya. Sehat Pak Wahid? Alhamdulillah. Makasih sudah hadir ke ruangan sederhana ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Zul. Udah undang ya. Ketawa-ketawa. Oke, yang kedua pasangan beliau, nama beliau adalah Ibu Irma Khairun Nisa ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tetap semangat kalau mendampingi kemana-mana, selalu berdua aja gitu ya. Memang ini pasangan sejoli luar biasa nih sahabat. Pasangan inspirasi keluarga bahagia, masya Allah. Amin, amin ya. Pak Wahid ini dulu satu kampus sama Bu Irma ya. Ya, kita satu Di Unan. di IPB. Kami Oh, di IPB. Sama di IPB. Oh gitu. Di kedokteran hewan, beliau di pertanian. Kedokteran hewan. Dokter hewan. Oh iya. Beda Fakultas. Fakultas ya. Jauh ya. Jauh. Bu Irma juga di IPB Bogor. IPB, ya. Oke. Jadi dari dokter hewan, kalau Bu Irma? Sebetulnya jurusan gizi, masyarakat dan sumber daya keluarga. Masya Tapi Allah. waktu itu masih fakultas pertanian. Sekarang kayaknya udah berubah ya. Berubah ya. Gizi keluarga. Gizi keluarga, gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Oh. Jadi belajar gizi, belajar ekonomi, juga belajar keluarga sama teknologi pangan. Oh, gitu. Baru kita paham nih sahabat. Mungkin kalau orang bertanya, Pak Wahid ini apakah ini tebak-tebakan dulu ya? Pak Wahid orang Padang atau orang Bukit Tinggi? Sahabat mungkin akan nebak beliau ini adalah orang Padang atau orang Bukit Tinggi ya. Tapi sebenarnya tidak, beliau ini orang Jawa. Benar ya Pak Wahid? Jawa ya? Asli Jawa. Karena tadi Bu Irma cerita tentang gizi keluarga, kenapa nggak kelihatan beliau ini ada orang Jawa? Karena ternyata gizi orang Padang ini sudah merubah keadaan. Oke. Ceritanya sahabat ini kita kasih tahu juga. Ini beliau adalah keluarga besar dan owner dari Jati Prabot ya. Jati Prabot. Kedua adalah beliau ini memiliki bisnis rumah batik butik, rumah butik Kirani RBK Store ya. Dan juga ini adalah aktivis kampus menjadi dahulunya, dan sekarang juga ada kalau bawa ini coach, kemudian adalah sebagai presiden apa Pak Wahid? Di komunitas Genpro namanya. Genpro itu apa sih Pak? Global Entrepreneur Profesional. Global Entrepreneur Komunitasnya para pelaku UMKM ya. Walaupun cita-citanya sih mudah-mudahan UMKM ini bisa naik ya, masya Allah, luar biasa ya. Banyak aktivitas kebaikan lainnya dan memang sebagai pelatih marketing luar biasa ya. Ya sambil sama belajar. Sama belajar. Ya. Tepatnya kita saling bertukar pengalaman. Oke. Luar biasa. Sahabat, kita nggak sabar nih. Yang akan kita tanya itu di mana, ini kan aktivis ya. Aktivis itu kan jarang bertemu. Kapan Bu Irma atau Pak Wahid? Kapan, saya mau nanya Bu Irma deh. Kapan Bu Irma melihat pertama sekali Pak Wahid Soeharto ini? Pertama kali sebelum menikah, sesudah sebelum menikah pertama sekali. Oh iya itu.
Kalau di runut-runut setelah menikah, kita ingat di penyambutan mahasiswa baru. Jadi kita digabungkan di satu tim dari berbagai fakultas. Beliau Fakultas Kedokteran Hewan, kita dari Fakultas Pertanian. Ada seseorang yang namanya Wahid Soeharto. Gitu. Oh, ada satu orang namanya Wahid Soeharto. Iya, jadi dari jarak jauh dulu itu ketika ditanyakan ke teman si Nirma ya. Jadi yang Wahid Soeharto itu yang itu. Jadi masih inget lah kita yang yang komandan aktivis itu ya itu ya. Satu kayak gitu. Iya, tapi ini kita paham maksudnya kayak gini Bu. Ibu kan kita kan sebagai aktivis. Pertanyaan sebagai seorang manusiawi, ada getaran sesuatu enggak ketika itu Bu? Waktu itu ya. Ini waktu itu ya. Waktu itu sih kayaknya biasa-biasa aja. Biasa aja karena ya. satu tim ya. Satu tim ya. Satu tim, lagian tidak pernah ketemu di forum kayak gini aja. Nggak ada ya. Paling kalau ada nelpon teman beliau gitu, masih ingat kita. Cuman tolong hubungi ini. Jadi tergabung di satu penyambutan mahasiswa baru aja sebetulnya. Tapi kalau kita runut-runut ada misalnya kan kayak jodoh itu kan ada jangan-jangan ini jodoh saya. Lintasan pikiran kan nggak bisa kata Rocky Gerung. lintasan pikiran itu kan ada undang-undangnya. Itu sempat ngelintas nggak Bu? Kalau waktu itu kayaknya masih blank ya, nggak tahu ya. Karena fokus dengan ini ya. Iya, cuman fokus penyambutan mahasiswa. Penyambutan aja. Kita tanya ke Pak Wahid. Pak Wahid, kalau pertama lihat Bu Irma seperti apa sih Pak? Ya sama sebenarnya waktu pas acara penyambutan mahasiswa baru itu kita nggak tahu kayaknya, mungkin nggak tahu. Jadi pas sudah nikah, ya kan kita dulu di kampus itu kan di LDK ya. LDK ya. Ingat banget waktu itu kita di kan ada pembinaan mahasiswa ya, aktivis Jawa Kampus LDK. Itu kita kalau yang sudah pada siap nikah kan lapor tuh sama pembina kan. Iya. Nah, kemudian pas sudah kasih CV, kemudian kasih apa segala macam ya, kayak orang lamar kerja gitu. Iya. Kan? Dijelaskan lah Wahid Soeharto lahir segini, visi ini gitu ya. Cari seperti apa. Kemudian pas sudah bikin CV itu lapor sama guru kan. Iya. Kemudian diminta istikharah sama pembina kan. Iya. Istikharah, kemudian setelah istikharah nggak mantap disuruh pulang. Suruh pulang ketemu sama ibu, lapor sama orang tua. Kemudian ternyata kan kalau kita dari Bogor itu pulang, kebetulan kan keluarga di Lampung tuh Mas Zul. Iya. Oh di Lampung keluarga Lampung ya kan. Dulu buyut kita itu transmigrasi. Swadaya gitu ya. ke Lampung. Jadi kalau Pak Zul ke Lampung tuh ada Museum Transmigrasi Nasional tuh belakang rumah tuh. Oh gitu. Ya, jadi pulang kita ke Lampung dari Bogor biasanya malam nyampe pagi. Pagi-pagi itu kita lapor sama ibu tuh, kita izin menikah. Oh sama ibu? Sama ibu, sama ayah kan, Iya. sama bapak ya. Tuh kemudian ibu tuh bilang, oh pantesan tadi malam tuh ibu ngimpi. Ada pesawat jatuh nyangkut di antena TV. Zaman dulu kan TV itu kan pakai antena gitu ya. Jatuh nyangkut, iya. Misalnya bambu gitu kan. Iya. Nyangkut di antena. Kemudian pas ditengok pilotnya perempuan pakai kacamata. Katanya gitu. Benar nih sahabat. Oh iya. Itu mimpi ibu ya? Ibu. Kemudian kita tanya, gimana? Boleh nggak? Ya, terserah lah. Tapi kamu lanjut kuliah. Ya. Itu kan ada rencana mau lanjut. Oh masih kuliah Pak Wahid ketika itu? Udah lulus. Oh udah lulus. Oh iya nambah ya. Waktu itu kata ibu, tapi mau kuliah lagi. Kemudian kita jawab, oh tapi kalau udah pengen nikah kan nggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya kemudian kita tanya ada syarat-syarat nggak? Kalau bisa Jawa, karena Jawa itu kan udah tahu tradisi. Oh iya betul ya. Oh jadi kalau ibu kata ibu sih kalau bisa Jawa. Kalau enggak orang Padang lah. Karena guru ngaji ibu orang Padang. Oh gitu. Orang Solo, orang Padang tuh agamanya bagus. Jadi, orang Solo Pak. Orang Solo. Nah Bu Haji Lisman kita bikinlah di CV itu, ya kan? Minta suku Jawa kalau enggak orang Padang. Nah sama pembina dicarikanlah gitu kan. Dapatlah yang orang Padang. yang pesawat jatuh pakai yang pilotnya pakai kacamata. dapat CV
Tapi pas sudah nikah baru cerita, ternyata udah pernah lihat. Oh, pernah lihat gitu ya, benar ya. Iya, iya. Kita pasti ini ya, para aktivis ini pasti sibuk dengan apa ya? Semangat dakwahnya kita ini ya. Luar biasa, subhanallah ya. Dan kita inspirasi keluarga ini luar biasa nih. Yang saya ingin tanya juga sama Bu Irma nih. Bu Irma, satu hal yang Bu Irma khawatirkan tentang Pak Wahid apa sih? Bingung juga. Kita mau cari yang bingung-bingung. Kan Pak Wahid kelihatan ini kalau mama Bu Irma ya. Kalau seandainya Pak Wahid ini dikasih pakaian SMA, Ibu yakin gak nih anak SMA? Ya yakin nggak? Sekarang udah enggak ya, nggak berubah. Udah ada jenggotnya. Oh, Cuman betul. dari kacamata orang-orang gitu ya pada umumnya. Ya kaget-kaget aja nengok Pak Wahid yang anaknya udah sekian gitu kan. Anak Pak Wahid berapa sih Bu? 6 yang ada, 6 yang udah ya, 5 sama 6 kita. yang udah ya. Iya. Yang belum berapa? Ini masih minta. Iya, betul. 5 yang ada yang meninggal 1. Kalau Iya, iya, beliau kekhawatiran apa ya? Biasanya beliau lebih dominan kayaknya. Beliau dominan, ya. Nganterin anak, ngurusin anak, pulang pergi. Ada ya. Nah itu dia kayaknya kunci kenapa orang Jawa ini ada di sini. Beliau mungkin karakternya itu ngurusin gitu. Ngurusin, ya. Iya, kita kurang ngurusin. Kita gitu. ingin tahu, publik ingin tahu. Kalau Ibu Bu Irma cerita bisnis kayaknya semua orang tahu. Di samping kekhawatiran itu pasti orang Jawa, kalau orang Jawa tuh lembut, sejuk, tenang ya Bu itu ya. Tapi romantis gak Pak Wahid ini Bu? Teren-teren. Host ini enak aja ngeluti orang. Kata apa yang sering diucapkan Pak Wahid Bu? Apa ya, Mi? Apa yang Ibu selalu senang dengarnya apa? Gue lupa ya. Kayak ujian sekolah ya. Jadi lama dari kata-kata. Atau memang tidak kita sebutkan ke publik? Apa Kita ya, sih Bi? biasanya apa? Oke gini. Pak Wahid manggil sesuatu ke Bu Irma panggilnya apa? Kalau kita kan manggilnya kan Umi ya. Umi. Umi, ya kan? Abi atau Abai gitu kan. Abi sama Abai. Abai gitu kan, Abi. Maksudnya kalau kadang kata orang-orang nggak boleh Abi, ya udah Abai. Oh, Abai anak-anak diplesetkan sayang, gitu. Oh, misalnya iya, kan. iya. Nah, Oh, Abai itu Abi, Abi anak sayang. anak sayang. Kalau Umi istri sayang apa kependekannya? nggak ada. Apa ya? Kita sih apa ya? Kayaknya ngalir-ngalir gitu kan. Panggilan-panggilan tuh Nggak ada yang so sweet banget ya. Bi, ya. Enggak ada sesuai. Nggak. Bicara ini kita bicara serius. Kita mau roasting seperti apa tuh Pak Wahid? Kalau dia trainer, ini semua motivator kedua orang ini, aktivis yang selalu bicaranya pasti ini sahabat ya. Sudah menjadi pemateri itu tidak asing lagi. Maka sengaja kita cari pertanyaan yang tidak kemungkin dipikirkan jawaban. Lebih sulit lagi. Oke, kita bicara lagi keluarga tadi. Kalau keluarga itu dulu itu kan kalau bikin CV itu kan visi misi keluarga. Sebenarnya Pak Wahid dan Bu Irma punya visi misi keluarga apa sih? ya kalau dulu ya pas di bikin CV ya kalau tidak salah ya. Ada ya CV. Masih ingat gak? Masih ingat kira-kira ya? Kami ingin kalau kita sih nyari istri yang sederhana, kemudian ya artinya karena memang posisi kita dulu memulai dari nol ya. Nah, tentu yang pasti harus siap dengan memulai dari awal. Apalagi dulu pas kita menikah baru lulus kuliah setahun tuh. 1 tahun ya. Ya, jadi 6 bulan paling ya. 6 bulanan ya. 6 bulan setahun lah paling Iya. setahun. Nah, jadi mulainya memang dari awal. Makanya di CV itu ya memang yang siap untuk Memulai dari nol ya. mulai dari nol. Kemudian kita ingin memang membangun dunia usaha ya. Iya, memang dari awal siap, udah Dari di awal situ. itu ininya ya. siap untuk menerima pasangan yang berwirausaha. Oh, memang sudah visi keluarga karena begitu memang ya. waktu pas lulus kita kuliah waktu itu pikirannya memang ingin berdikari ya, berwirausaha. Makanya
maka tentu mencari pasangannya yang mendukung ke arah sana, bukan yang yang ya, artinya Tapi pas seperti yang diimpikan berarti insya oh Allah. alhamdulillah. Di luar Cocok banget. cocok Ya, banget. orang Padang ya. Orang Padang memang kita ini Lebih dikit ya, Bu. pintar Orang lah. Padang tuh memang kayak gitu ya, Bu. Diincar kali. Diincar. Dan Pak Wahid udah tahu bahwa rendang Padang itu masakannya luar biasa, bumbunya ya Bu Irma. Mana seleranya selera dunia orang Padang, Pak Wahid. Ini kita bicara ke daerah itu. Oke. Kalau di Jawa, orang Bukit Tinggi, orang Solok, orang Darmasraya itu orang Padang. Namanya orang Nah, Padang aja. betul Iya. ya. Kalau pokoknya kalau kita ke Jawa Padang gitu. Iya, Orang Bukit Tinggi Padang juga Iya, gitu. orang Padang aja. Kita balik kepada ibu kan gizi keluarga. Gizi keluarga tadi ya. Iya, Gizi keluarga, gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Ibu, kita itu yang penting dalam keluarga, dalam ilmu-ilmu yang dipelajari itu tentang apa sih Bu? Tentang keluarga. Kekuatan keluarga seperti apa? Mungkin boleh dibagi ilmu tentang keluarga, Bu. Sebetulnya kalau bagi istri-istri nih ya, ibu-ibu, kekuatan Bagi istri ya? Ya, istri. Kekuatannya kayaknya di suami-suami. Kekuatannya di suami. Iya. Kalau suaminya support, suaminya mendukung apa-apa itu udah jadi energi yang terbesar kayaknya. Terus kalau seandainya suami tidak support, mungkin ada sebagian yang terlalu tidak peduli, mungkin itu yang menjadikan kurang kekuatan tidak kuatnya seorang istri, itu mungkin dari sosok istri gitu ya. Jadi kalau dari segi ilmu keluarganya itu Pak termasuk bagian terpenting lah kalau bagi seorang istri kayaknya. Jadi harus ada dialog untuk menerjemahkan ilmu di sekolah. Iya. Itu diaplikasikan dalam rumah tangga. Oh gitu. Artinya ya. memang harus ada sinergi keduanya. Contoh nih kalau kami nih biasanya kan itu gizi sumber daya keluarga. Ada bahas makanannya. Kami biasanya juga Suka minta list dia. list menu. Oh sampai kayak gitu ya, list menu yang aneh. Gitu. Artinya itu berkaitan banyak itu Pak Zul. Yang pertama berkaitan dengan apa makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian berikutnya apa bahan baku yang mau dibeli. Oh gitu ya. Ya itu kan nanti masuk ke anggaran tuh. Masya Rencana. Ya kan. Kayak sampai ke situ. Nah ini memang pelajarannya ke situ. Iya, Cuma itu juga perlu ada support dari suami. Support ya. Ya supaya nanti bisa itu dikelola, karena makanan itu kan sebenarnya kan halalan thayyiban ya. Kalau memang bahas gizi kan arahnya ke sana. Ya, bukan berarti harus mewah kan, tapi paling tidaknya tercukupi ya kan, terencana, ya. Kemudian disenangi ya. Enak gitu ya, kayak gitu. Itu kan harus direncanakan. Direncanakan ya, betul ya. Iya. Gitu. Iya, dan keluarga luar biasa. Kita tuh salutnya itu selalu menjadi inspirasi banyak orang, termasuk juga bagaimana mengelola bisnis. Ini kita masuk ke bisnisnya UMKM. Di samping memang kebaikan kebaikan untuk personal itu kan kita mulai dulu dari tadi kan memulai bisnis dari awal. Itu prosesnya ada gagalnya atau tidak sih Bu Birma atau Pak Wahid nih? Untuk bisnis Ya, soalnya kita memang dari nol banget dulu. Kalau diceritain panjang ya. Tapi kita dulu pas baru nikah penghasilan baru 600.000 ya. Ya, 600.000. motor cicilannya 580-an ya. 524. 524. Pusing. Bayangkan. Berarti tidak seperti orang kira ya. Awal nikah gaji baru 600-an. Itu tetap cicilan motor juga. 524. Iya, cuma itu kan 524. kebetulan dulu itu kan kita pas baru lulus di Bogor itu kita memang mengerjakan banyak aktivitas ya. Yang pertama kita di multi level. Ada multi level. Oh, sempat multi level Pak Wahid? Iya. Saya dulu belajar. Iya. Bu Irma juga? Iya. Belajar dunia usahanya di multi level sebenarnya. Pantas aja percaya diri beliau ini rahasia multi level. Kalau percaya diri di multi level jangan ditanya ya. Yang Iya. ditanya, ya. Nah, tuh Udah kemudian jadi trainer ya di itu situ udah ya. bonus dari situ. Nah tuh kemudian kan produk kan dijual kan dapat uang lagi, cuma 600 tuh dari situ. Nah artinya sebenarnya kita dengan penghasilan segitu aja dulu kita udah alhamdulillah udah pede untuk menikah. Nah tentu kita rencana membangunnya ya dari nol. Nah gitu kan di Bogor. Kemudian pas sudah jalan setahun ya sampai punya anak satu ya. Anak satu, Habibie lahir. Nah, kami kan hijrah takziah waktu itu sebenarnya Iya, ada kakak yang meninggal ya.
ke Bukit Tinggi. Nah itu kemudian pas di Bukit Tinggi. Oh, jadi awal menikah di Jawa cerita tinggal ini. Bogor. Iya. Oh, di Tetap di Bogor Bogor. sampai anak satu si Habibie. Dengan pekerjaan tetap multi level tadi. Multi level. Wih, Kemudian Masya juga Allah. kita Masya ada Allah. juga yang lain di peternakan kambing itu sama. Kok sempat bahwa ada bisnisnya si peternakan Ilman kambing ya? namanya, Bang Ilman. Beliau anak angkatnya Pak Hamzahas, Wapres. Oh ya, zamannya Hamzahas Bu ya, betul, betul, Megawati. Nah, pas kita sama beliau, kemudian Pak Hamzah itu kan ada istri yang di Bogor. Nah, itu punya kucing-kucing Anggora ya, nggak salah ya. Ada banyak tuh kucingnya. Nah, kita diminta untuk jadi pengawas kucing-kucing di tempatnya Bu Hamzah. Ada berapa, Pak? Ada banyak itu. Banyak ya? Yang induknya aja 17-an kayaknya ya. Waktu itu ya. Oh gitu. Jadi itu juga kita kerjakan. Kemudian juga kita waktu itu ada juga merintis usaha tuh untuk herbal obat ayam. Oh, ada juga Dosen merintis kita, berdua ketika itu. Oke. Nggak sama beliau, ada sama dosen kita. Oh, gitu, sama dosen Ada dosen tuh. kita alumni dari Jepang ya, S2 S3-nya di Jepang. Pas awal 2000-an itu kan muncul flu burung. Oh iya benar-benar. Habis ya ayam, habis suka situ. Oke. Ya, jadi Jepang kan nggak impor ayam dari Indonesia. Sampai ada waktu itu Java hampir ini kan. Nah, dimodifikasi sama Java bikin sosis gitu kan. Tapi pas di kala itu kan Jepang nggak impor ayam. Sebabnya banyak, salah satunya kan residu antibiotik. Bukan karena flu burung. Nah, kami waktu itu dirikanlah CV namanya CV Hanabio. Dari hasil riset anak-anak mahasiswa yang dibimbing sama Bu dosen kita ini. Nah, inilah kita olah menjadi ekstrak herbal. Oh, Untuk di obat ekstrak. lauk, Oke, obat oke. hewan, obat ayam. Nah, ayam inilah kemudian yang kita targetkan jadi ayam organik. Oh, ini untuk diekspor. Waktu itu, tapi Masya ya karena kami sama-sama baru pemula, pas ngurus legal perizinan dan lain-lain, ternyata banyak syarat-syaratnya. Dananya nggak cukup, akhirnya stop ya. Tapi itu berjalan bersama-sama waktu itu, banyak juga tuh yang dikerjakan waktu itu. Pas kemudian hijrah ya ke Bukit Tinggi ya. Iya. Ke Bukit Tinggi. Setelah punya anak satu umur 3 bulan kalau nggak salah. Bukan. 6 6 bulan. 6-7 bulan. Oke. Berarti ke Bukit Tinggi, lalu cerita muncul bisnis RBQ gimana nih cerita? Sebelum RBQ kami ke Jati Prabot dulu. Oh, Jati Prabot, Jadi begitu, kami oke. waktu itu pindah kemari, niatnya sih dulu ya bikin peternakan ayam ya di kampung ya. Lele. Lele. Udah peternakan dibersihin ayam, tuh kolam-kolamnya. Kolam karpet. Kolam biasa aja. biasa, Kolam oke. biasa. Tapi dulu niatnya pulang itu sebenarnya karena waktu itu kejadiannya ada kakak Sumi meninggal. Mungkin pada tahu Iya. juga. Iya, iya, iya. Kozi Salon Kozi Bukit Salon Tinggi. di Iya, Kozi. belakang PLN. Kami takziah pulang. Nah kemudian 3 hari ya musyawarah keluarga karena istri perempuan paling kecil diminta menetap di kampung. Satu-satunya kalau ada Irma? Bukan, kita Bukan ada berempat yang perempuan. Perempuan 4 perempuan ya? Laki-lakinya ada 8. semuanya 12. Oh iya iya 12 betul. bersaudara. Nah kemudian diminta pulang ya kami karena diminta untuk mendampingi orang tua waktu itu udah Bismillah kami pulang. Tapi ternyata subhanallah itu jadi berkah ya. Kita pulang kemarin niatnya membuka peternakan ayam ya, kemudian ingin buat ternak lele segala macam, kemudian diajak musyawarah sama kakak beliau yang di Pekanbaru sama Pak Haji ya, Sarif guru kami ya. Itu beliau menawarkan, dah ini kan ada Jati Prabot nih, udah beliau mulai, yang memulai itu beliau tuh sebenarnya. Nah kita diajak bergabung untuk ikut. Itu berapa? Sudah berapa dulu Jati Prabot di waktu itu? Jati Prabot itu dulu di Kapas Panji depan. Satu di Kapas Panji baru. Satu Kapas Panji, kemudian baru mulai lagi di Padang Luar sampai Puskesmas. Iya, iya, Itu dulu iya. masih sepi. Masih kan? sepi banget. Sepi tahun 2006 ya. Bulan Juli. 2006 2007 ya. Iya 2006. Kejadian meninggal 2000. Iya 2006. Ya, bulan Juni ya. Iya. 27 Juni. Luar biasa ya, pada akhirnya berarti masuk ke gabung. Ya, Oke. belajar dulu ikut nyapu, ngebersihin ya. Iya, dari nol. Dari nol juga ya. Di training sama Jadi kita di Sarif. walaupun ada ipar nggak ada langsung di posisiin ya. Wah, hebat juga ya. kita tetap belajar Profesional lah, profesional. kita ikut bersih-bersih ya. Kemudian rapi-rapi, bahkan pertama kali kita kenal sama Pak Haji? Bu Uji yang punya Baitur Rahmah. Oh iya iya iya. Itu pas waktu itu kita di Padang Luar masih belum ada anggota, itu masih nyapu tuh pagi-pagi jam 9 pagi. Nah, beliau datang, ya kita masih nyapu, beliau datang pakai mobil barunya waktu itu kan, Alphard baru muncul kan. Oh ini datang beliau belanja. Waktu itu kita masih sendiri, nggak ada anggota. Iya iya iya. Beliau.
gitu. Alhamdulillah ternyata menjadi customer prioritas beliau ya, sampai yang ini ya, Masya Allah sahabat nih, masjid yang sering kita lihat gagah-gagah di apa nama masjidnya, Baitur Rahmah itu yang isinya tuh marketingnya tuh Pak Wahid yang gara-gara beli tuh muncul ke sana kapan. Aduh, luar biasa. Nanti kita minta ilmu marketing dalam ini UMKM kita kan juga penting nanti Pak Wahid ya, seperti gitu. Lalu berdirilah RBK ya. RBK sih dia bisnisnya di bagian apa sih Pak? Begitu ya prosesnya kan berdiri RBK ya. RBK ini sebetulnya beli baju untuk dipakai dulu. iya sebetulnya itu pas di Parit Putih ya Bi ya. Ada si ibu yang numpukin bajunya. Kita tuh bingung ngelihat di tempatnya tuh bajunya numpuk, tidak diapa-apain gitu ya. Terus pas kita tengok ini berapaan Bu? 8.000, 9.000, 10.000 satu setel baju anak. Kenapa nggak dijual? Mungkin marketingnya atau gimana waktu itu. Kita tawarkan, ibu mau saya bantu, saya bawa ke kampung saya pajang-pajangin gitu. Nah di situ banyaklah yang terjual ya Bi, dibawa ke kampung ibu di Ngungun. Datang Kamang. Nah di situ akhirnya Irma pesenin ini ya, ibu-ibu di kampung. Akhirnya dicarilah, sebetulnya awal mulanya cuma ke Aur aja gitu. Ataupun pas kita beli baju untuk anak, karena anak kita kecil-kecil waktu itu, misalnya beli serian 3 gitu ya, yang kepake 2 1 dijual gitu kan ya. Jadi masih nenteng-nenteng tuh Irma. Ada kajian bawa, ada kelompok-kelompok ibu-ibu ini bawa 2 kresek, bawa kayak gitu. Awal mulanya ya kresek-kresek gitu aja, kodi 2 kodi gitu aja. Awal mulanya. Sekolah RBK-nya udah luar biasa ya. Itu Masya Allah. Agen-agennya sekarang pada punya toko sendiri. Iya, kadang mereka terinspirasi juga, terinspirasi. Jadi agen dulu juga sudah ini ya. Enak ya, kayak Irma ini di rumah aja gitu ya, anaknya keurus gitu. Jadi sebelum ada Covid di rumah aja, RBK udah mulai dulu di rumah. Udah jauh mulai. Masya Allah, luar biasa. 2000 berapa ya dulu ya? Kita masih Iya itu Aziz, lahiran Aziz ya 2007, 2008. Ya, jadi kan inspirasi bisnis ternyata memang tidak mesti kita mikir toko dulu. Harus ada modal juga. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi memang Pak Wahid dan Bu Irma memang mental pebisnis juga, atau memang kayak tadi sudah memang mengarah di visinya bisnis tadi, kayaknya bisnis keluarga atau gimana? Kalau Irma sendiri memang happy ya. Happy kalau jualan tuh. Gitu. Jadi dari kecil pun dulu suka bantu ibu sama ayah. Oh, ibu punya warung. Udah mikir ibu kalau di sini aja ini nggak terjual banyak gitu. Irma bawa itu waktu SD kecil udah bisa bawa 2 kresek hitam itu ke sekolah. Itu pulang-pulang sekolah selalu habis gitu ya. Ketika Ramadan pun seperti itu, ibu potong semangka. Ibu kalau di sini anak-anak kan nggak rame. Irma bawa ke gerbang dekat masjid, kan anak-anak rame. Habis itu. Jadi emang udah nggak malu gitu. Emang kalau terjual tuh kayaknya happy gitu ya. Kalau nungguin warung ibu itu ngebayanginnya nih nanti ada yang beli gitu. Jadi kayaknya udah gitu. Memang suka ya. Apa istilah orang tuh? Apa namanya kalau sudah memang stylenya di situ, apa namanya tuh? Passionnya tuh memang di situ ya. Doa Pak Wahid istrinya sederhana begitu. Tapi ini bukan sederhana lagi. Ini mirip rumah makan sederhana. Belinya mah ini kok mana perginya? Oh gitu. Jadi memang happy Bu. Ini kita mau apa namanya tuh? Kalau jangan kayak orang saya misalnya, seorang malu menawarkan dan malu kalau tidak terjual. Ini juga mungkin pemirsa kita, sahabat ibu-ibu kita mungkin kalau yang mau jualan, kalau nggak terjual ada rasa malu nggak Bu? Atau gimana caranya mengikis rasa malu kalau barang itu tidak laku gitu? Nawarkan itu kayak Bu Irma dulu deh. Gimana kalau rasa malu nggak Bu gitu? Ada rasa malunya nggak ya? Waktu kalau kita tengok yang dari kecil aja ini, belum yang sekarang itu ya, ngenengok orang dikasih itu udah happy gitu ya. Kalau anak-anak dulu kan jajanan, kayaknya dia bahagia banget gitu, kita bawain gitu ya, itu suatu kepuasan bagi kita. Kalau misalnya kondisinya tadi itu tidak mau atau gimana nih, malu kita jualan, kitanya malu gitu ya,
Sebetulnya ada lebih ke brand, ke ini kita image kita dulu sebetulnya kita nawarin membangun sesuatu, image dulu. Kita nawarin sesuatu yang orang bermanfaat gitu ya. Oh, ini rumusnya. kalau Berarti caranya pertama ini bermanfaat loh buat orang lain. bermanfaat. Ini nyelesain masalah orang nggak ya? Misalnya kayak sekarang kita bikin, dua nyelesain masalah. kayak kita misalnya bikin kerudung lebih ke syariah sekarang. Ini karena memang di pasaran agak sulit nengok size yang besar gitu. Akhirnya kita produksi yang besar. Ya ketika nawarin pun pede gitu ya. Ini menyelesaikan masalah si ibu nih. Jadi value-nya itu harus jelas dulu ya. Iya gitu. Jadi nawarin sesuatu yang orang butuh. Kalau kita ditolak bisa jadi orang nggak butuh kan, ngapain saya beli produk kamu gitu kan, bisa jadi yang membuat kita atau para ibu-ibu agak ciut hatinya mungkin ditawarin nggak mau, mungkin bisa jadi apa yang ditawarkan tidak menyelesaikan masalah orang gitu. Nggak kebutuhannya. Iya, nggak kebutuhannya. Jadi bukan nggak mau beli, tapi karena kalau nggak pas yang butuh ditawarinnya. Betul ya. Kalau ini itu kan persoalan ini harganya, maaf ya Ibu, artinya bisa dijangkau semua pihak. Ini Pak Wahid nih, cerita itu kan yang ditawarkan itu kan gimana cara menawarkan barang itu, orang kan belinya sudah mahal-mahal lagi. Pertanyaan kita adalah bagaimana cara membuat pertanyaan atau menjual sesuatu orang nggak butuh-butuh banget tapi jadi mau beli sih, gimana sih Pak Wahid? Itu kan interiornya mahal-mahal ya, nggak mahal juga kan kalau punya uang, tapi memang branded banget, kayu jati Jepara jati ya Pak ya, jati ya. Itu strategi Pak Wahid menjual tuh boleh dibuka seperti apa meyakinkan orang bisa mau beli sesuatu itu? Ya sebenarnya sih yang pertama itu di kitanya dulu ya, kitanya dulu sama kami dulu pas baru nikah ya, waktu masih di Bogor ya, kami keliling-keliling tuh di Bogor ya, nyari kursi ya. Kursi itu harga $1.50 itu rasanya udah mahal itu. Kenapa? Karena ukurannya itu di persepsi kepala kita. Kemudian pas kita di Bukit Tinggi gabung bantu Haji Sarif sama kakak Ustaz Zul kan, itu di toko Padang Luar waktu itu pas pertama mulai itu ada stok kurang lebih 80 juta lah, pas 120 juta lupa kita awal-awal dulu. Itu kursi satu yang paling mahal itu Gajah Mada, joknya semi sutra. Waktu itu harganya 25 juta kalau tidak salah. Nah, itu kan jauh banget tuh. Kursi dari kita mau beli 1.300.000 udah mahal banget. Sekarang kita mau jual kursi harganya 25 juta. 2006 loh. 2006 ya. Waktu saya berpikir kan, gimana cara jualnya? Sama tuh pertanyaan kayak gitu. Iya benar. Nah, tapi akhirnya kita mungkin qadarullah juga selama 1 tahun itu di Padang Luar itu, karena memang situasinya jalan itu kan masih sepi ya. Iya. Masih sepi, waktu itu bahkan macet itu nggak ada kayak sekarang. Iya. Jadi setiap hari ya tamu itu bisa dikatakan nggak ada. Kita hanya tilawah, baca buku gitu ya, kerjaan kita. Karena berpikir waktu itu belum gimana cara jualnya gitu kan. Nah tapi ternyata alhamdulillah waktu itu kita baca buku, kemudian akhirnya juga sambil dididik ya, diajari sama Haji Sarif ya. Bagaimana caranya? Nah yang pertama itu di kitanya dulu, meyakini produk ini sebenarnya murah dengan harga segitu. Nah di kita dulu, wajar nggak nih dengan barang ini? Ya artinya ada kesetaraan nilai ya. Sekarang logikanya kalau misalkan 25 juta ditaruh mungkin di laci, di lemari duitnya kan nggak bisa disyukuri ya, karena nggak terasa manfaatnya. Ya tapi kalau misalkan diletakkan dalam sebuah barang, sesuatu yang bisa kita nikmati, akhirnya itu bisa kita syukuri. Nah nilai itu yang harus hadir di pikiran kita, bahwa 25 juta itu dibanding dengan uang yang disimpan ya, dengan barang yang dipakai itu akan berbeda. Nah itu di kitanya dulu tuh, di kitanya dulu ya, di mindset ya pikiran kita. Oke. Nah kalau kitanya sudah merasa memang oh ya wajar lah dengan nilai ini ya, ya sehingga kemudian kitanya juga akhirnya jadi nyaman kan ya, diskusinya kan dengan yang akan menggunakan barang menggunakan barang ya, kan artinya memang nilainya itu memang wajar sesuai dengan kelasnya. Nah kalau itu sudah ada di kitanya, baru kemudian orang yang kemudian membutuhkan kita jelaskan cocok itu ya. Tapi kalau kitanya sendiri juga nggak yakin, nggak nyaman, betul itu ya. Kita nggak bisa menyembuhkan itu, nggak bisa. Kita aja nggak yakin ya. Makanya waktu pas pertama kita ketemu sama Bu Uje itu luar biasa. Kami waktu pas
berapa tahun yang lalu kami sama Haji Sarif berdua ke rumah Bu Uji di Patimura. Kami review momen pertama kali kami ketemu beliau. Apa yang kami sampaikan? Bu, ingat nggak Ibu dulu? Ibu datang pagi-pagi, Wahid lagi nyapu, ya kan? Nah, Ibu datang pakai mobil baru mau ngantar Pak Haji. Waktu itu Pak Haji Amran almarhum itu mau terapi ke RSUP. Karena gitu. Betul Rahmat 2006, Iya. 2007 lah, itu belum punya rumah sakit sebagus kayak sekarang. Terapinya ke RSUP. Nah, waktu itu pagi-pagi Ibu itu datang turun mobil, kita sambut, kemudian beliau milih barang. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? Sekian. Ini berapa? 3 potong barang, ditanya apa jawab beliau? Murah ya katanya. Murah ya. Murah ya. Padahal di pikiran kita awalnya udah mahal. Kata bilang murah ya. Iya. Allah apakah waktu itu memang kita juga dalam posisi sepede dan senyaman perasaan beliau? Iya. Sehingga beliau katakan murah, ya kan? Murah ya kan. Akhirnya kemudian Ibu tambah 2 potong barang, tolong bikinin nota, Ibu kasih DP 10 juta. Ini nota, selesai. Kemudian diminta jadwal delivery. Nah dari situ itu kan karena ada ada kenyamanan tadi, ya kecocokan kecocokan, dan mungkin ada kebutuhan yang terpenuhi, kita juga menyuguhkannya juga pas ya. Dan faktanya memang secara quality barang yang kita punya itu memang standarnya memang kelasnya kelas premium ya. Makanya segmen pasarnya memang kita menyasar memang khusus yang barang-barang premium. Artinya antara yang kita jual juga lihat target pasar ya. Target personal yang akan kita jual atau gitu ya. Betul. Ya memang kembali ke kitanya dulu. Ke kita ya. Tapi ini yang mungkin jadi manfaat bagi ibu-ibu pemula. Kan kayak gini nih. Dagang itu sebenarnya kan salah satu di antara problem dari UMKM kan begini. Dia sudah bikin barang. Tapi ini juga mungkin buat publik ya, tapi nggak terjual. Ya kan bisa saja kayak tadi kan. Nah mungkin ini di sini dapat tipnya bagi kita, bagi yang akan mulai kan begitu ya. Kalau yang kayak Pak Wahid dengan Bu Irma nih sudah pertama memang sudah PD jualan dan memang barangnya kualitasnya luar biasa begitu ya. Sebenarnya belajar PD itu Pak Zul itu kalau ya mungkin beda ya sama Bu Irma ya, memang orang hobi jualan. Orang Padang. Kalau kita nih karena terbiasa aja sebenarnya. Berlatih. Waktu itu inget banget tuh, kita pas ikut kelas pelatihan, memang harus ikut belajar ya. Kalau memang kita menyadari ada bagian-bagian yang kita kurang, kita memang harus hadir di tempat-tempat pelatihan, nggak boleh merasa jenuh belajar. Nah waktu itu kita hadir di pelatihan, waktu itu masih di Jakarta, masih di Bogor, kita ikut kelas di Jakarta. Itu ditanya tuh sama si instruktur, coba sekarang Anda bayangkan apa yang dulu pernah Anda jual, ya kan, waktu kecil. Ya, saya kasih waktu, ya kan. Ingat ya kan. Aduh, saya nggak pernah jualan. Ingat lagi, ya kan, apa yang pernah Anda jual. Itu adalah prestasi, pengalaman yang harus dihargai. Nah, waktu itu ingat banget. Kita ingat waktu SD, di depan rumahnya Bude kita ada pohon jambu batu. Oh iya. Paraweh ya namanya. Paraweh ya, betul. Paraweh kalau di sini. Nah itu jambunya tuh jatuh. Anak-anaknya tuh nggak pada rumah, kuliah pada di UGM kan. Jadi nggak ada yang ngambilin jambunya. Waktu itu kita minta, Pak Bude, boleh nggak jambunya Wahid minta ya kan? Boleh, ambil aja. Kono banyak Pak Zul. Kita jual di depan SD. Ada juga histori jualannya ya. Waktu itu langsung saya ngomong di sampai Iya. Pak, saya Pak ya kan. Saya cerita, saya pernah dulu minta jambu sama Bude, kemudian saya, itu Anda sudah punya modal untuk sukses. Iya. Memang harus latihan. Latihan ya. Membiasakan. Kecuali kalau orang yang sudah punya kultur keluarga memang pedagang. Kalau kayak Bu Irma memang kulturnya pedagang. Kalau saya bapak pegawai negeri, ibu rumah tangga, kakek nenek petani. Tidak ada yang memang coba karena kita punya keinginan untuk berwirausaha atau berbisnis, tentu kita harus tahap-tahap belajar ke arah sana, gitu kan. Nah, makanya ya harus mau belajar, ya kan. Gitu. Kayak tadi ada pelatihan, akhirnya kan kita tahu nih, yang tadinya mungkin kita nggak pede jualan, akhirnya kita dibantu sama instruktur, sama trainernya, sama pematerinya, apa nih caranya, tahapannya. Kita disuruh review, pernah nggak jualan? Itu kan menjadi satu bahan dasar. Oh, saya faktanya bisa loh waktu itu, ya kan. Nah, kan tinggal ngulang. Iya, betul ya. Ngulang di kasus yang jadi memang sebenarnya masa lalu kita itu juga menentukan ini berarti ya. Berpengaruh ya. Tapi kita salutnya buat Bu Irma nih, misalnya kayak perempuan ya, kan mestinya ada kakak yang sudah sukses jualan. Itu kan mestinya maaf ya, secara ini
manja-manja sajalah, minta uang. Tapi beliau nih beda tuh. Itu memang didikan kakak juga atau dorongan, atau memang sudah sejak kecil, atau darah berdagang tuh memang muncul atau gimana sih, Bu? Itu kan bisa-bisa aja ya, apalagi kalau perempuan, apalagi abang-abang sudah ya, di rumah-rumah aja lah gitu kan. Nah, tapi Bu Irma muncul sebagai sosok yang memang hobi juga jualan itu. Ya teringat yang kecil itu SD itu ya. Saja kalau SMP senawiyahnya kan di Padang Panjang. Itu ya murni sekolah aja. SMA juga di SMA Telatang Kamar. Pas di kuliah itu kan suka bolak-balik ke Tanjung Priuk tempat kakak. Oh ya, belum tahu nggak boleh itu. Jadi suka bolak-balik. Yang belum tahu gimana nih ceritanya. Nah, maksudnya belum nikah. Oh iya betul. Jadi sebetulnya kita nyampe di Bogor pun sesuatu yang aneh sebetulnya, karena kita tipenya rumahan aja gitu ya. Nyampe di situ itu udah keberanian aja sebetulnya. Dan ketika jualan bolak-balik ke Tanjung Priuk, itu di Tanjung Priuk itu ada kayak pabrik atau apa ya, garmen gitu. Jadi teman-teman kosan ini kan suka nitip. Misalnya kalau nggak saya, ini mohon maaf aja pakai nalap misalnya kan suka males tuh. Ya udah kita bawain, gitu. Lama-lama kan jadinya mikir, kok sering nitip ya, mending sekalian jualan gitu. Ya itu awal mulanya kalau di kampus. Akhirnya ya udah. Diberesin tuh kos-kosan semuanya. Kita gitu. aja borong ya. Gitu. Lihat peluang. Lihat peluang ya, benar lihat peluang ya, betul. Mau nitip apa lagi? Jadi setidaknya pas ketika balik ke Jakarta ada yang mau nitip, gitu kan. Jadi kan sebetulnya kalau udah mau nitip, gambarannya udah ada yang akan terjual. Kayak gitu aja pas di kampus ya. Habis itu kita Pindah. Pas pindah kemari. Kami waktu itu beli sendal itu ya. Pas mau pulang ke sini tuh memang nggak ada persiapan. Jadi tapi udah kepikiran ongkos untuk baliknya apa nanti. Jadi karena kita memang mulai dari nol ya. Tapi nggak minta sama kakak? Enggak. Kita Saya bahkan pas lulus kuliah itu, pas lulus nih, saya sepeser pun nggak mau minta sama orang tua. Ya, saya garing masjid dulu. Garing masjid. Di masjid kampus. Pak Wahid garing masjid. Iya, marbot. Di IPB. Marbot masjid yang azan itu, yang saya juga azan sebagai azan. Kayaknya garing masjid ini banyak yang ini ya. Ini nggak tahu kita. Oh iya. Masya Allah. Tapi sebentar kita ini sebelum lanjut nih, Bu Irma tahu nggak? Jadi garing masjid itu enak loh. Jadi yang ngantar sambal itu, iya kan Pak Wahid ya. Jadi orang-orang komplek ngantarkan. Pak Wahid di mana sih dulu kan? Kalau kami di PB dulu. Di PB di Bogor itu. Oh, di Bogor ya. Kalau kami nggak dianterin Pak. Oh, nggak dianterin. Disuruh ke rumah dosen. Makanya di sini. Oh, di gini. Iya, gitu Kan di ya. komplek perumahan dosen. Oh, ke rumah dosen. Tapi kita juga di komplek, tapi enaknya di komplek kayak gini loh Bu Irma. Itu ada rantang itu, ada nasi, sambal begitu ya. Yang ngantarnya bukan ibu-ibunya. Anak-anaknya. Anak-anak. Saya nggak ada. Tidak diceritakan sama Bu Irma. Ada yang sebelah. Kalau tadi ada kita aja tuh. Di rumah pun ya ada nenek-nenek. Kita justru disuruh makan itu. Value-nya ada yang ngawanin. Iya. Ya kira-kira aja doain gitu. Intermezzo sih. Oke, terus? Ya, Ceritanya di mana tadi? Ya pas pindah ya. Pas pindah ya, kita pindah ke Bukit Tinggi. Udah bawa itu tadi. Mikir ongkos buat baliknya apa. Jadi kita udah bawa sepatu kulit dari Jawa. Bogor itu. Bogor, karena ya. di Bogor dulu kan. Terus ya setidaknya kita udah memikirkan, tidak memikirkan untuk meminta gitu. Kita lebih memilih berusaha gitu. Ini mungkin yang terjawab mungkin benak pikiran orang. Kan orang mikir ya, misalnya kayak Pak Wahid dan Bu Irma ya memang dari keluarga tajir juga ya, tinggal minta, ternyata tidak ya. Gitu ya, luar biasa ya. Lebih mandiri lah ya. Malah justru kami bersyukur ya. Artinya dengan kita memulai dari awal itu, kita siap dengan segala situasinya.
Dan kita mensyukuri itu tahapan prosesnya ya. Iya, melalui tahapan-tahapan itu. Lebih seru kayaknya ya. Betul. Seru Ya, kayaknya. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya ngomong, Irma saya repot, saya punya anak sekian, gimana mau usaha, udah terlewati insya Allah gitu. Iya gitu ya, betul ya. Nah, terus saya nggak ada modal, oh, gimana nih aja udah bisa jawab jadinya kita sekarang, karena memang udah dari situ prosesnya dulu. Kita gitu nggak ya. punya barang, cuman kasih kepercayaan aja gitu. Terus Iya. dari yang dulu ya bawa tenteng-tentengan sekreseknya. Terus anaknya kita Digendong ya. anaknya Ibu berapa? tangguh Iya, memang luar satu biasa. gendong, satu mengiak gitu ya, satu minta makan. Jadi kalau orang-orang yang udah ke RBK tahu itu, kalau yang udah langganan itu, Mama ya, itu si sebelum Irma, iya maksudnya anaknya kecil-kecil masih bisa gitu. Jadi intinya kayaknya kemauan dulu. Ah, itu dia kemauan dia. Nanti Bu Irma juga kalau boleh sharing sama ibu-ibu yatim ini kan kita kayak gini Bu Irma. Bagaimana sebenarnya salah satu di antara memang melalui podcast ini kita juga sampaikan ke publik. Ibu-ibu yatim itu bagaimana kalau bisa tuh dia punya usaha tapi mungkin punya semangat karena ada persoalan umat hari ini yang kita lihat. Tidak semua ya tapi ini fakta di lapangan kita temui. Ibu-ibu yatim itu mungkin ini mindset tentang modal. Tidak ada modal, tapi ada modal yang dikira murah itu ke rentenir. Jadi nanti mungkin maksud kita sampaikan suatu saat Bu Irma mungkin juga bisa bantu ibu-ibu yatim untuk berbisnis dari mindset tadi kali ya. Gitu ya, insya Allah ya kan bisa memang trainer. Ini Nggak, dua memang pelatih. sekarang gini loh Ustaz. Kalau udah kayak gini sekarang mikirnya memang kita lebih ke umat ya. Betul. Udah kayak gitu Kayak gitu, gitu ya. diminta bantu orang gitu. Bermanfaat. Karena memang Ya. kan udah konsepnya ketika kita bantu orang, Allah bantu sendiri. Masya gitu. Allah. Kayak Siapa yang gitu. kasih kemudahan orang? Iya. Nah, jadi memang Kalau sekarang mudahkan itu suka bantu gitu ya, suka berbagi. Mau diminta ke sini ya insya Allah diminta ke sini. Kalau ada yang terbantu terus mereka berhasil, yang lebih puas kita dulu gitu sebetulnya betul gitu. ya. Ya, Kerasa. kepuasan ya, Iya, ada kepuasan kepuasan tersendiri bagi kita gitu. Karena filosofinya sebenarnya buat kami sih Pak Zulen. Contoh kan ayah. Iya. Ayah ini kita juga terinspirasi nih sama keluarganya Umi ya. Istri ya. Jadi ayah itu kan beliau garin juga. Oh iya. Garin anaknya 12. Hanya jadi garin. Subhanallah, alhamdulillah anaknya bisa kuliah semua ya kan. Ya hampir semuanya lah ya kuliah ya. Udah ya artinya udah bisa mandiri lah Iya. gitu kan. Artinya kalau diukur dengan pendapatan seorang garin berapa lah, tapi kan itulah bukti Berkahnya berkah, itu, ya kan. iya. Kan ada di ceramahnya siapa Ustaz Tadi Hidayat ya. Iya, iya betul ya. Di sana dibilangkan Al-Mughirah bin Subah itu kan bilang sebesar apa perjuanganmu di jalan Allah, sebesar itu pula lah pertolongan Allah. Masya Allah. Iya kan. Jadi Nah, intinya faktanya Allah yang bantu ngurusin ya iya, anak-anak. anak-anak beliau. Ya, walaupun kita juga harus ikhtiar kan, Ikhtiar. pendidikan Iya. harus ya kan. Iya sama juga kalau kita tengok RBK itu tidak di pusat kota. Betul. Iya, RBK itu di kampung ya, di Kampung ya. Jorong gitu. Di Jorong ya betul. Orang Jadi, datang sana ya. Iya, sempat ada tamu waktu itu minjam kursi ya untuk acara. Dia punya toko kayak di pasar. Terus dia agak lama, agak gimana gitu ya nengok orang belanja agak rame gitu waktu itu. Dia bingung gitu. Saya punya toko di pasar, tapi nggak serame ini di kampung. Saya kesini aja aksesnya agak Panjang. gimana gitu. Waktu itu Ini belum kok, dicor ya? alhamdulillah kok gini. Oh, luar biasa Ricky. Jadi memang ternyata ya kita cuma berusaha gitu ya, tapi yang mendatangkan itu tetap Allah, makanya cari pertolongan Allah sebetulnya gitu Masya ya. Allah. Numpang dari Allah. Sekali Iya. ya Allah itu luar biasanya ya berkahnya. Oke. Dahsyat nih sahabat. Insya Allah kita semoga terinspirasi dari pola yang dilakukan oleh Pak Wahid dan termasuk yang tadi ya cerita Garin. Azan aja kita panggil orang apa lagi. Akhirnya kita dipanggil rezeki ya. Kalau kata imam masjid kami dulu di Bogor itu, Ustaz Samsudin namanya. Jadi garin itu ibarat tinggal di emperan surga. Namanya di emperan surga kan mudah-mudahan Iya. bisa lebih mudah akses Iya. dan dapat sakinah. Itu contohnya Pak Wahid kan. Dapat khairun nisa ya.
Bener ya Irma ke Iya, Indonesia sebaik ya. wanita. Sebagai wanita dapat ya emperan surga karena beliau tuh dulu di emperan surga. Iya. Mudah-mudahan langsung ditarik ke Ayo surga. surga. Semoga keluarga ini menjadi keluarga surga insya Allah ya. Amin, ya Allah. Kita ya di penghujung nih ceritanya. Mungkin apa namanya dalam hal mungkin pesan-pesan terhadap ini mungkin ya di dunia digital. Pak Wahid dan Bu Irma memandang seperti apa umat ini, kita bicara umat nih, atau masyarakat atau publik menggunakan dunia teknologi kan itu bisa saja ya. Kemarin kita dengar. Nah, bagi Bu Irma dan Pak Wahid seperti apa memandang teknologi ini ke depan nih? Kalau kita sebelum terjadi gejolak yang seperti sekarang ini ya, atau sebelum pandemi pun kita udah melek ke digital. Oh, melek digital Ya, udah. Jadi ketika pandemi alhamdulillah tidak terimbas Tidak sebetulnya. terimbas, Karena ya. orang lebih ke online, kita Online, udah ya. mulai duluan gitu ya. Oh. Irma tolong anterin baju. Oh, nggak boleh nggak boleh naik kurir waktu itu ya, digosenkan. Jadi alhamdulillah biasa-biasa aja waktu itu gitu. Ya karena memang udah dimulai. Jadi memang dipesankan juga ke UMKM atau apa sekarang itu Harus melek teknologi. Melek digital ya. Perkembangan teknologi harus kita ikuti gitu. Mau offline mau online, kalau apa saja ilmunya yang terkait peningkatan omset itu dijalani aja gitu ya, ditambahlah ilmunya gitu, Tambah di-upgrade update ilmunya ya. Oh gitu. gitu. Oke. Pak Wahid memandangnya seperti apa sih? Atau memang sama Umi kan? Sebenarnya ya sama lah. Insya Allah. Hari ini kan memang dunianya ya. Dunianya, ada di digital ya. Jadi Iya. ya kita berkomunikasi saja hari-hari sudah ada di media itu ya kan. Iya. Orang aktivitasnya banyak di sana ya. Kalau kita mau kemudian berkembang ya harus ngikuti juga Di teknologi ya. konsep-konsep teknologi ya, digital, mau marketing kah atau mau sosial kah ya tentu harus pakai ya. Iya. Ini kita harus mempelajari juga gitu kan, karena dunianya kan terus berkembang. Iya. Apalagi yang kita nih umurnya udah sebenarnya kan udah umur jadul sebenarnya. Jadul ya, betul ya. Milenial masih. Kalau 81 masih milenial. Tapi Pak Wahid 80-an Kak? Iya, 82. Milenial. Milenial masih. Milenial. Aduh, kita kan kalau 80-an kayaknya nggak milenial lagi ya, kolonial. Kolonial. Ya, terlalu Kalau 81 Umur kolonial nggak apa-apa, jiwa milenial. Coach. Iya benar. Alhamdulillah ada juga yang membuat kita bahagia gitu. Oh iya benar. Jadi kayak gitu ya. Masya Allah. Baik, Mbak Wahid dan Bu Irma, mungkin di sisi akhir nih kita mau mungkin pesan untuk yang mau berwirausaha, dan pesan ke Bu Irma kita minta ini pesan wirausaha dan keluarga. Nah, kira-kira kemudian Pak Wahid tentang mindset. Pak Wahid dulu deh. Ya, sebenarnya sih yang pertama ya kitanya harus mau terus belajar. Terus belajar. Karena mindset itu kan dibangun oleh persepsi. Persepsi itu dibangun oleh informasi. Ya. Maka kalau kita sedikit dapat informasi, ya maka persepsinya bisa jadi salah. Kalau persepsinya salah, maka mindsetnya juga bisa jadi nggak tepat. Ya. Makanya harus terus belajar, ya, baca buku, ya. Kemudian juga silaturahim kayak gini lah, ya, dengan dengar. Sekarang kan banyak ya informasi di YouTube ya, di digital ya, kemudian juga hadir pelatihan itu kan dengan banyak informasi kita terima membentuk persepsi terhadap sesuatu ya, apalah temanya ya, kemudian itu juga nanti akan membangun mindset. Nah itu mindset itulah nanti berpengaruh lah nanti dengan aktivitas yang akan kita lakukan ya. Nah kurang lebih seperti itulah kalau saya, makanya ya harus membuka diri untuk membuka diri ya, terus ya, membuka diri dan terus belajar, bangun jejaring bisnis terus bangun silaturahmi. Oke, kalau Bu Irma? Dari Irma, kalau bagi orang yang mau mulai usaha nih, yang pertama itu memang kemauan ya? aja dulu. Habis okay. itu ini udah ada nih di postingan Irma Airbag ini. Berdoa sama Allah. Karena Allah yang memampukan kita gitu kan ya. Dari kita yang nggak tahu bisa jadi tahu itu ya karena karunia Allah gitu. Dan yang ketiga itu ikhtiar. Ya ikhtiar itu ya bisa yang disebutkan Pak Wahid tadi, belajar gitu ya. Kalau nggak tahu ya harus belajar gitu kan. Sambil tetap action gitu pastinya.
Terus yang keempat ya tawakal, serahkan sama Allah gitu ya. Kalau udah dilakukan yang terbaik, ya udah kita percayakan kepada Allah. Terus mohon ya ngadunya, kalau kita tuh kemarin bilang tuh di Facebook kan, ngadu tuh sama Allah, curhat sejadi-jadinya sama Allah, bangun tahajud, jangan pernah ditinggalkan karena itu ruhnya di situ. Mau apa hari ini udah diadukan tuh pagi itu sama Allah. Jadi ibadahnya, kedekatannya sama Allah harus dijaga totalitas gitu ya, nggak boleh ditinggalkan karena ya Allah yang ngasih kok, Allah yang ngasih semuanya, kemudahan itu Allah yang ngasih. Jadi ibu-ibu harus optimis itu. Kalau Allah yang punya segalanya aja udah mau ngasih, kita tinggal minta sebetulnya. Tinggal mendekati siapa yang ngasih gitu ya, yang ngasih yang orang-orang punya, ya. ya. Sedangkan mungkin koneksi sama pejabat aja kita deket-deketin biar dapat sesuatu, apalagi sama Allah yang punya segala, harus dideketin lebih dekat lagi. Nah, itu mudah bagi Allah kalau udah minta. Nah, terus jangan lupa kalau ibu-ibu rumah tangga ini yang pingin bantu suami gitu, pastikan ridho suami dulu. Nah, luar biasa. Kalau udah disupport sama suami, sudah dapat ridhonya, insya Allah hati nyaman untuk menjalankan, spiritnya lebih hebat gitu ya. Terus tentunya lipat masukin ke impian kita tuh, anak-anak sekolahnya akan lebih baik gitu ya. Masukin semua impian, masukin ke daftar impian kita. Kalau itu udah terwujud, bayangkan terwujud. Nah, tentu untuk mewujudkannya harus sabar gitu, harus sabar. Jadi dalam bisnis itu termasuklah kategori sabar mewujudkan. Ya, kan banyak yang mundur di tengah nih, betul. karena tidak sabar gitu. Jadi mau dapatkan dalam apa, sabar dan tetap cari tahu. Karena sabar itu kan cari solusi, bukan sabar berdiam diri gitu ya. Sabar cari solusi. Iya, sabar itu sambil cari solusi gitu, bukan sabar berdiam diri saja. Gitu kali ya. Doa Ya. orang tua. Jangan lupa doa orang tua, doa yang makbul, Masya cari-cari Allah. doa yang makbul. Doa yang makbul. Luar biasa sahabat semuanya ya, luar biasa. Ridho suami, kemudian doa, serahkan kepada Allah, doa orang tua begitu ya. Dan ternyata tadi juga membangun mindset, sabar, hal-hal yang luar biasa, menginspirasi sekali sahabat. Ternyata orang-orang luar biasa itu sinyalnya memang bukan biasa-biasa saja, cara berpikirnya bukan biasa-biasa saja. Pilihan kita, apakah kita akan menganggap sesuatu luar biasa itu tetap luar biasa, atau kita ada di gelombang luar biasa. Saran kita buat kita host dan kita semua, ayo kita rubah channel kita menjadi orang-orang luar biasa sebagaimana Bapak dan Ibu ini yang luar biasa ini, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Tetap menginspirasi keluarga ya. Amin. Banyak manfaat ya. Amin. Masya Allah, saking banyak aminnya begitu ya. Masya Allah. Kita tambahlah satu lagi, amin. Amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat, saya Zulfami Adi Dan saya Irma Erbeki. dan Wahid Sahar. mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.